Di episode kali ini, kita masih membahas nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel, dan kali ini kita akan bahas Nabi Zakaria. Asal-muasal. Zakaria atau dalam bahasa Ibrani disebut Zekaria yang berarti Tuhan mengingat adalah seorang nabi kerajaan Yehuda dan nabi ke-11 dari 12 nabi-nabi kecil. Seperti Yehezkiel, Zakaria juga merupakan keturunan imam. Ia memperkenalkan dirinya dalam Zakaria 1 ayat 1 sebagai anak Berekya. Dalam kitab Nehemia, ia disebut Bin atau anak laki-laki Ido, yang menunjukkan bahwa ia berasal dari suku Lewi dan setelah pembuangan dari Babel, ia melayani di Yerusalem sebagai imam dan nabi. Nabi kerajaan baru dan nabi zaman yang akan datang adalah beberapa istilah yang disematkan kepada Nabi Zakaria. Zakaria melayani di Yerusalem pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Latar belakang pelayanan Zakaria mirip dengan Hagai. Bagi Jesiers yang belum nonton Fakta Alkitab Nabi Hagai, bisa klik card di atas untuk menonton. Zakaria hidup sezaman dengan nabi lain bernama Hagai, Ezra 5 ayat 1. Sehingga latar belakang ekonomi, politik, maupun kehidupan agama antara kedua nabi tersebut tidak jauh berbeda. Kisah Zakaria dalam pasal 1-8 terjadi dalam kisaran tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi yang merupakan masa pelayanan yang sama dengan Hagai. Pada masa pelayanan Zakaria, Raja Kores yang memerintah atas kerajaan Persia mengeluarkan sebuah keputusan untuk mengembalikan orang Yahudi yang terbuang di kerajaan Babel. Raja Kores juga memberi izin kepada mereka untuk membangun Bait Allah kembali. Ezra 1 ayat 1-8. Mendorong orang Yahudi membangun kembali Bait Allah. Izin untuk membangun Bait Allah tidak diresponi dengan baik oleh bangsa Israel. Rencana pembangunan tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Zakaria dan Hagai. Keduanya berusaha menggugah orang Yehuda untuk melanjutkan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem pada zaman Gubernur Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Zakaria dan Hagai berusaha untuk membangkitkan semangat orang Yahudi yang sudah kendur. Berkat hal itu, pembangunan Bait Suci berhasil diselesaikan dan ditahbiskan sekitar tahun 515 sebelum Masehi, tepatnya di tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Ezra 6 ayat 15. Nabi yang melayani setelah pembuangan dari Babel. Zakaria menjadi salah satu dari 3 nabi, Hagai dan Maleaki, yang melayani setelah bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem setelah pembuangan dari Babel selama 70 tahun lamanya. Yeremia 25 ayat 11, Zakaria 1 ayat 12. Pada masa tersebut, Zakaria melakukan tugas kenabian yang salah satunya memungut persembahan, Zakaria 6 ayat 10, untuk pembangunan Bait Allah dan perlengkapan di dalamnya. Selain Nabi Yeremia yang menubuatkan mengenai tunas keadilan bagi Daud dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 33 ayat 15, Zakaria pun menubuatkan hal yang sama mengenai sang tunas dalam Zakaria 3 ayat 8. Tunas di sini mengacu kepada Yesus Kristus yang akan datang dari garis keturunan Daud. 2 Samuel 7 ayat 12-13. Menulis kitab Zakaria. Zakaria menulis kitabnya sekitar tahun 520 sampai 470 sebelum Masehi. Kitabnya terbagi ke dalam 2 tema besar. Tema yang pertama adalah mengenai penyelesaian terakhir Bait Suci yang ditulis dalam Zakaria 1-8. Dan tema yang kedua mengenai nubuatan tentang Mesias yang ditulis dalam Zakaria 9-14. Penggenapan dalam Perjanjian Baru. Nubuatan yang disampaikan Zakaria dalam kitabnya banyak digenapi dalam Perjanjian Baru, terutama mengenai kedatangan Mesias. Di antaranya ialah dia akan datang dalam cara yang bersahaja dan sederhana yang dicatat dalam Zakaria 9 ayat 9, lalu digenapi dalam Matius 21 ayat 5. Dia dikhianati dengan nilai 30 keping perak, ditulis dalam Zakaria 11 ayat 13, bandingkan dengan Matius 26 ayat 15. Dia akan menjadi gembala bagi kawanan domba Allah yang terserak dan mengembara, yang dicatat dalam Zakaria 10 ayat 2, lalu digenapi dalam Matius 9 ayat 36. Dia akan ditikam dan dipukul roboh, Zakaria 12 ayat 10, Zakaria 13 ayat 7, Matius 26 ayat 31 dan 56, Yohanes 19 ayat 37. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan membebaskan Israel dari musuh-musuh mereka, Zakaria 14 ayat 1-6, Matius 24 ayat 30-31. Dia akan memerintah sebagai raja dengan damai dan adil, Zakaria 9 ayat 9-10, Zakaria 14 ayat 9 dan 16, Roma 14 ayat 17, Wahyu 11 ayat 15. Dia akan mendirikan kerajaannya yang mulia atas segala bangsa untuk selama-lamanya yang dicatat dalam Zakaria 14 ayat 6-19, lalu digenapi dalam Wahyu 11 ayat 15,
Wahyu 21 ayat 24-26, Wahyu 22 ayat 1-5. Kematian Nabi Zakaria. Berdasarkan yang tertulis pada Matius 23 ayat 35, sementara melayani Tuhan dalam rumah Tuhan, Zakaria dibunuh di antara tempat kudus dan mezbah Bait Allah oleh orang Yahudi. Hingga kini, orang Israel percaya bahwa makam Nabi Zakaria bisa ditemui di sebelah barat Bukit Zaitun, Yerusalem, bersama dua nabi lainnya, yaitu Hagai dan Maleaki. Dari fakta Alkitab kali ini, kita melihat bahwa Nabi Zakaria seakan sudah melihat ke masa depan di mana orang Yahudi akan tersebar ke seluruh dunia dan bahwa Yerusalem akan menjadi pusat pertempuran bangsa-bangsa dan menjadi pusat kerohanian berbagai agama. Zakaria 14. Demikian fakta Alkitab tentang Nabi Zakaria. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari JC Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung JC Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!